Kalau saya bertanya, siapa musuh terbesar jantung? Hampir semua orang akan menjawab kolesterol. Tetapi kalau memang kolesterol adalah musuh terbesar jantung, mengapa ada orang yang kolesterolnya normal tapi tetap kena serangan jantung? Nah, kalau pertanyaan itu juga pernah muncul di pikiran teman-teman, hari ini mari kita cari jawabannya bersama hingga akhir video ya. Hai teman-teman, saya Kang FD. Di beberapa episode terakhir, kita banyak membahas tentang liver, fatty liver, lemak visceral, dan kesehatan metabolik. Tapi ternyata semuanya sangat berhubungan dengan organ yang hari ini akan kita bahas, yaitu jantung. Cerita nyata. Saya sering mendengar cerita seperti ini. Kang, hasil medical check up teman saya bagus, kolesterol normal. Tapi kenapa tiba-tiba kena serangan jantung? Bahkan mungkin ada teman atau keluarga yang pernah mengalami hal seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, kalau gitu apa gunanya memeriksa kolesterol? Pertanyaan itu bagus, karena jawabannya tidak sesederhana yang kita kira loh. Luruskan pemahaman. Sebelum kita menyalahkan kolesterol, mari kita memahaminya terlebih dahulu. Karena sejujurnya tanpa kolesterol, kita tidak bisa hidup. Kalau kita menganggap kolesterol itu musuh, mengapa tubuh kita justru membuat kolesterol setiap hari? Karena kolesterol adalah salah satu bahan pembentuk membran atau dinding setiap sel tubuh kita. Bayangkan ya, tubuh kita terdiri dari puluhan triliun sel. Dan setiap sel mempunyai dinding yang harus tetap kuat. Kolesterol adalah salah satu bahan pembangunnya. Dan bukan hanya itu, kolesterol juga digunakan tubuh untuk membuat hormon seperti testosteron, estrogen, kortisol. Kolesterol juga dibutuhkan untuk membentuk vitamin D. Bahkan otak dan sistem saraf kita pun membutuhkan kolesterol agar dapat bekerja dengan baik. Jadi kalau ada orang yang berkata kolesterol itu jahat, saya biasanya tersenyum lalu berkata, jangan buru-buru menyalahkan kolesterol. Mari kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh kita. Analogi. Sekarang bayangkan pembuluh darah seperti jalan tol. Kalau jalannya mulus, kendaraan akan melaju dengan lancar. Tetapi kalau jalannya mulai retak, berlubang atau rusak, apa yang terjadi? Petugas akan segera datang membawa bahan untuk memperbaikinya. Nah, di dalam tubuh kita, kolesterol sering berada dalam posisi tersebut. Lalu banyak orang langsung menyalahkan kolesterol. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah siapa atau apa yang merusak jalannya? Apakah tekanan darah tinggi? Apakah gula darah yang terus tinggi? Apakah rokok? Apakah lemak visceral? Apakah peradangan kronis yang berlangsung bertahun-tahun lamanya? Jangan-jangan selama ini kita sibuk menyalahkan tukang tambalnya, tapi lupa mencari siapa atau apa yang membuat jalannya rusak. Kalau penyebab kerusakannya tidak diperbaiki, masalah akan terus berulang. Aha moment. Kalau ada satu kalimat yang ingin teman-teman ingat dari video hari ini, ingatlah ini. Jangan hanya menyalahkan tukang tambalnya. Perbaiki juga jalan yang rusak. Kolesterol memang penting. Tetapi yang juga harus kita perbaiki adalah kesehatan metabolisme kita. Artinya mulai hari ini dan seterusnya, mulailah hidup dengan gaya hidup sehat. Fakta menarik. Teman-teman,
beberapa tahun yang lalu, Dietary Guidelines Advisory Committee di Amerika menghapus batas lama konsumsi kolesterol makanan 300 mg per hari. Mengapa? Karena penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar orang, kolesterol dari makanan tidak selalu berbanding lurus dengan kadar kolesterol di dalam darahnya. Tetapi jangan salah paham ya, yang berubah adalah pandangan terhadap kolesterol dalam makanan. Bukan berarti kolesterol darah menjadi tidak penting ya. Jurnal ilmiah. Hal ini sejalan dengan American Heart Association Scientific Advisory pada tahun 2019 ya. Mereka menjelaskan bahwa resiko penyakit jantung harus dinilai secara menyeluruh. Bukan hanya melihat kolesterol saja, tapi juga apa yang dilihat, tekanan darah, diabetes, merokok, obesitas, aktivitas fisik, pola makan, dan faktor metabolik lainnya. Jadi kesimpulannya sederhana, kolesterol tetap penting. Tetapi kolesterol hanyalah satu bagian dari sebuah puzzle besar. Mitos versus fakta. Mitos 1, kolesterol saya normal, berarti pembuluh darah saya pasti bersih, Kang. Faktanya belum tentu, karena diabetes, hipertensi, merokok, lemak visceral, dan peradangan kronis juga dapat merusak pembuluh darah. Mitos 2, kalau saya minum obat kolesterol berarti saya sudah aman. Faktanya, obat memang dapat membantu menurunkan resiko. Tetapi, mohon maaf, obat tidak bisa menggantikan pola makan sehat, menggantikan aktivitas fisik, menggantikan tidur yang cukup, serta pengendalian gula darah dan tekanan darah. Mitos 3, saya masih kuat naik turun tangga loh, berarti jantung saya sehat. Faktanya belum tentu. Penyakit jantung dapat berkembang perlahan selama bertahun-tahun tanpa gejala. Karena itu jangan menunggu dada terasa nyeri atau sesak nafas baru memeriksakan jantung. Kenali faktor risikonya dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai anjuran dokter Anda. Renungan, kita sepakat ya bahwa jantung adalah organ yang luar biasa. Ia berdetak sekitar 100.000 kali per hari tanpa pernah meminta libur, tanpa pernah mengeluh. Kalau jantung sudah bekerja sekeras itu, bukankah sudah seharusnya kita juga mulai menjaganya? Solusi nyata. Mulailah dari langkah yang sederhana. Jaga berat badan ideal. Yang kegemukan jangan tersindir ya. Kurangi lemak visceral. Perbaiki pola makan. Rutin bergerak. Tidur yang cukup. Kelola stres. Salah satunya dengan mengatur pola nafas ya. Kendalikan gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Kalau dokter memberikan obat, minum sesuai anjuran. Karena tidak ada satu makanan atau satu obat yang dapat menggantikan gaya hidup sehat. Catat itu. Pesan penting dari saya. Kalau ada satu kalimat yang ingin saya garis bawahi hari ini, jangan hanya mengobati hasil laboratorium. Perbaikilah metabolisme tubuh kita. Karena ketika metabolisme menjadi lebih sehat, tubuh akan bekerja sebagaimana mestinya. Dan ingat, tubuh kita sebenarnya selalu berusaha menjaga keseimbangannya. Tugas kita bukan melawan tubuh, tapi mendukungnya dengan gaya hidup yang lebih sehat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa komentar pengalaman teman-teman. Bila ada pertanyaan pun, mangga aja. Saya akan jawab ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada keluarga atau sahabat yang ingin menjaga kesehatan jantungnya.
Sampai jumpa di episode 26, kita akan membahas topik yang sampai hari ini menjadi perdebatan. Benarkah makan telur bikin kolesterol tinggi? Ternyata ilmu pengetahuan sudah berubah. Saya Freddy Darmawan.